Korea Utara telah menguji rudal balistik antar benua atau ICBM yang diklaim sebagai rudal dengan jangkauan terjauh, dan rudal itu dibawa oleh kendaraan peluncur yang sangat besar. Rudal itu disebut sebagai Hwasong-19. Sebuah video dan foto uji coba dirilis oleh kantor berita KCNA. Video menunjukkan rudal berbahan bakar padat multi-tahap yang diluncurkan dari tabung yang dibawa oleh transporter elektronik longsor atau TEL yang sangat besar. Peluncuran dilakukan di lokasi hutan yang dirahasiakan. Ukuran TEL langsung mengesankan. Dengan 11 as, TEL ini jauh lebih panjang daripada TEL 9 as yang digunakan pada Hwasong-18 sebelumnya. Hal ini menunjukkan rudal tersebut lebih panjang secara proporsional. Selain itu, kabin pengemudi yang relatif sempit di bagian depan kendaraan Hwasong-19 menunjukkan rudal memiliki diameter yang lebih besar. Meski Korea Utara telah menggunakan TEL 11 as sebelumnya untuk Hwasong-17, rudal ini merupakan desain rudal berbahan bakar cair yang kurang canggih. Pyongyang mengatakan Hwasong-19 terbang lebih tinggi daripada ICBM Korea Utara sebelumnya. Ketinggiannya mencapai maksimal sekitar 7.700 km. Klaim yang didukung oleh Angkatan Bersenjata Korea Selatan dan Jepang yang memantau jalur penerbangan rudal tersebut. Seperti pada uji coba sebelumnya, rudal itu ditembakkan pada lintasan tinggi yang curam. Tujuannya agar rudal tetap dekat dengan semenanjung Korea. Meskipun jika diterbangkan pada lintasan standar, rudal itu akan mampu menjangkau kota-kota di daratan Amerika. KCNA mengatakan Hwasong-19 terbang selama 85 menit dan 56 detik. Rudal kemudian jatuh di lepas pantai timur semenanjung Korea antara Jepang dan Rusia. Durasi penerbangan uji ICBM terakhir 10 bulan lalu adalah 74 menit. Ini menunjukkan bahwa rudal itu membawa lebih banyak bahan bakar, atau Korea Utara telah meningkatkan teknologi yang digunakan dalam propelan roket berbahan bakar padatnya. KCNA juga merilis foto-foto yang dikatakan diambil dari serangkaian kamera yang dipasang pada rudal itu selama uji coba terbangnya. Foto-foto ini memperlihatkan pemisahan rudal dan pemandangan bumi di bawahnya saat berada pada lintasan yang sangat curam. Saat mengawasi peluncuran itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan ICBM tipe baru ini adalah pembuktian kepada dunia, yakni bahwa posisi mereka dalam pengembangan dan pembuatan sarana pengiriman nuklir sejenis benar-benar tidak dapat diubah. Kim kembali ditemani putrinya untuk menyaksikan peluncuran tersebut. Korea Utara telah menunjukkan ICBM dengan jangkauan yang cukup jauh untuk mencapai target hampir di semua tempat di Amerika Serikat. Tetapi kemunculan Hwasong-19 menunjukkan negara tersebut terus mengembangkan dan menyempurnakan senjata ini, sekaligus menggunakannya untuk menunjukkan kekuatan militernya. Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa masih ada pertanyaan mengenai keandalan re-entry vehicle dan hulu ledak nuklir Korea Utara. Ada pula pertanyaan tentang seberapa besar kemampuan bertahan Hwasong-19 mengingat ukurannya. Dimensinya yang sangat besar berarti hanya ada sejumlah tempat terbatas termasuk terowongan dan beberapa bangunan tempat dia dapat disembunyikan. Dan kendaraan itu sendiri akan lebih sulit untuk bermanuver daripada TEL yang lebih kecil. Biasanya ICBM super berat seperti ini ditempatkan di silo tetap, bukan di jalan raya. Kabarnya Korea Utara akan mengerahkan Hwasong-19 bersama Hwasong-18. Yang terakhir adalah ICBM berbahan bakar padat pertama yang dibangun oleh Pyongyang. Para analis memperkirakan rudal baru tersebut akan menawarkan kapasitas yang lebih besar dalam muatan. Ini menyiratkan rencana untuk membawa hulu ledak yang lebih besar dan beberapa re-entry vehicle yang dapat ditargetkan secara independen atau MIRV. ICBM berbahan bakar padat secara umum menawarkan keuntungan besar dibandingkan desain bahan bakar cair. Rudal berbahan bakar padat dapat dioperasikan jauh lebih cepat. Ini karena tidak perlu diisi bahan bakar sebelum diluncurkan, sehingga secara dramatis akan mengurangi waktu reaksi dari menerima perintah hingga peluncuran. Rudal juga lebih mudah untuk bertahan, sehingga secara drastis mengurangi waktu yang diperlukan untuk menjadi sasaran serangan pendahuluan.
Uji coba terbaru ini tidak hanya mengkonfirmasi semakin matangnya kekuatan rudal strategis Korea Utara, tetapi juga tampaknya diperhitungkan untuk mengirimkan pesan khususnya kepada Amerika Serikat. Waktu pengiriman pesan ini penting karena beberapa alasan. Yang paling mendesak, militer Amerika dan Angkatan Bersenjata Korea Selatan telah terlibat dalam manuver bersama, di mana pesawat termasuk yang tidak berawak telah digunakan untuk menyerang target simulasi Korea Utara. Untuk pertama kalinya, latihan ini juga melibatkan pesawat nirawak dari kedua negara. Pada Jumat 1 November 2024, Angkatan Bersenjata Korea Selatan mengumumkan latihan yang memperlihatkan MQ-9 Reaper Angkatan Udara Amerika menjatuhkan amunisi dipandu GPS ke sasaran. Sementara pesawat nirawak RQ-94B Global Hawk Angkatan Udara Republik Korea melakukan misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Pesawat tempur Amerika dan Korea Selatan juga mengambil bagian dalam simulasi pengeboman target Korea Utara termasuk peluncur rudal balistik. Sekitar 110 pesawat dilaporkan terlibat dalam manuver yang dilaksanakan pada 30 Oktober 2024 tersebut. Pengujian juga dilakukan saat Korea Utara telah menyatakan dukungan langsungnya kepada Rusia dalam perang di Ukraina. Dukungannya mencakup keterlibatan langsung tentara mereka. Mungkin juga bukan suatu kebetulan Hwasong-19 muncul saat Amerika Serikat bersiap menyelenggarakan pemilihan presidennya pada 5 November. Awal tahun ini, kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan hubungan pribadinya dengan Kim akan menjadi keuntungan yang akan ia gunakan jika terpilih. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.